KD 3.6 menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa oleh Ahmad Dhani Fajar Aditama. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Tahapan kegiatan desain produk yang pertama adalah memformulasikan hasil marketing research. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk designer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Tahapan yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, seperti tenaga kerja, alat produksi, peralatan penunjang, dan peralatan lainnya, serta mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Tahapan yang ketiga adalah membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas suatu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk yang terakhir adalah membuat gambar kerja. Dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. A. Fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Keduanya memegang peranan penting dalam menentukan suatu desain produk yang pada dasarnya untuk memberikan kepuasan yang maksimal bagi konsumen atau pelanggan, baik segi kualitas maupun segi kuantitas. B. Standar dan spesifikasi desain. Standar dan spesifikasi desain yang pertama adalah sambungan-sambungan. Dalam hal ini, perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Yang kedua adalah bagian. Bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain disambung dengan bagian lainnya, sehingga apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Yang ketiga adalah bentuk. Pada waktu mendesain bentuk, perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Yang keempat adalah ukuran. Ukuran yaitu merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Yang kelima, mutu. Mutu suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Yang keenam, bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang dipergunakan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasakan kepuasan tersendiri. Yang terakhir adalah warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen, karena
tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Dan hal inilah yang harus dicermati oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. C. Tanggung jawab produk. Faktor ini merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. D. Harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. E. Prototype. Prototype merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototype ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Proses kerja yang pertama adalah diagram alur proses produksi. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi atau work in process harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Seandainya timbul variasi mutu pun, tingkat toleransinya dari penyimpanan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Yang kedua, prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi meliputi pengetahuan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kerusakan dan mutu produk. Yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Yang ketiga, kendali mutu terpadu. Yang ketiga, jenis-jenis pengawasan mutu produk. Jenis-jenis pengawasan mutu produk dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemantauan mutu bahan-bahan. Yang kedua, pemantauan proses produksi. Yang ketiga, pemantauan produk jadi. Dan yang terakhir adalah pemantauan pengepakan. Yang keempat, pemecahan masalah mutu dengan statistik. Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam industri ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang atau defect prevention. Secara umum, dari metode statistik dapat diperoleh suatu gambaran berupa visualisasi dengan jelas tentang data tersebut, sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Yang kelima, alat kendali mutu. Alat kendali mutu yang pertama adalah diagram pengendali mutu atau Quality Control Chart. Dari tiap jenjang dalam DAP, Anda dapat membuat suatu rencana kerja pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Yang kedua, histogram. Dari diagram kontrol atau diagram kendali yang dikumpulkan secara statistik pada berbagai tahap atau jenjang kegiatan, Anda kemudian dapat membuat suatu histogram mutu. Bila terdapat penyimpangan, Anda akan mengetahui berapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkannya. Yang ketiga, peranan komputer. Berbagai kegiatan pengendalian, terutama pada perusahaan besar, biasanya menggunakan program komputer sesuai dengan kebutuhan. Tetapi, patut Anda ketahui bahwa komputer hanyalah merupakan alat bantu analisis. Adapun faktor yang penting dalam pengendalian mutu adalah manusia.
Sekian penjelasan dari media pembelajaran yang saya buat. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.